seorang aktris terkenal, ditemukan meninggal dunia secara mendadak. Mayatnya dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Namun malam itu, 3 pria memutuskan untuk melihat jasad aktris itu dari dekat dan melakukan hal terlarang. Mereka tidak tahu bahwa malam itu akan berubah menjadi teror dan penyesalan yang sudah terlambat. Seperti apa ceritanya? Tonton terus video ini. Dalam adegan pembuka, kita diperkenalkan pada seorang petugas rumah sakit bernama Paul, yang sedang mengangkut jenazah ke kamar mayat. Mayat itu milik seorang aktris Spanyol yang populer dan cantik bernama Anna Fritz, yang meninggal di kamar mandinya dalam keadaan misterius. Paul dengan hati-hati menata sosok tak bernyawa itu di samping mayat-mayat lainnya, lalu menyingkap wajahnya untuk mengambil foto. Anehnya, dia mengirimkan gambar itu ke salah satu temannya yang bernama Ivan. Tak lama kemudian, Ivan ditemani sahabatnya, Hafi, pergi ke rumah sakit yang sama. Saat mereka bertiga mulai mengobrol, Ivan tiba-tiba bertanya apakah Paul telah melihat sekilas tubuh Anna yang telanjang. Petugas kebersihan itu berkata, "Ya," dan mengungkapkan bahwa jenazahnya akan tetap berada di kamar mayat sampai hari berikutnya. Mendengar ini, Ivan menjadi putus asa untuk menyaksikannya sendiri, jadi dia berhasil meyakinkan Paul untuk mengizinkan mereka masuk. Namun, Hafi menganggap hal itu tidak pantas dan berbahaya. Dia mencoba meyakinkan Ivan untuk pergi, tetapi Ivan sudah mengambil keputusan. Dia bahkan memaksa Hafi untuk ikut dengan mereka. Seguro que le has mirado las tetas de Pravao. Pues sí. ¿Nosotros o qué? Recoge. Vamos a verla. Sí, hombre. Dalam adegan berikutnya, ketiganya menaiki lift ke ruang bawah tanah, dan saat mereka berjalan melalui lorong, Paul memberitahu mereka untuk berpura-pura tersesat jika seseorang kebetulan melihat mereka. Ketika mereka akhirnya mencapai kamar mayat, dia mengerjai teman-temannya dengan cepat menarik selembar kain, yang memperlihatkan mayat seorang wanita tua. ¿Dónde está Ana Fritz? Joder. Madre que te parió. Teman-temannya terkejut dengan apa yang mereka lihat, tetapi Paul menyuruh mereka untuk tenang karena ini bukan Anna. Dia kemudian mengarahkan mereka ke mayat wanita cantik itu dan akhirnya menyingkapkan wajahnya. Namun, yang mengejutkannya, Ivan menarik kain itu lebih ke bawah dan membelai dadanya, sambil mengatakan bahwa dia bahkan tidak terlihat mati. Dia lalu memohon Hafi untuk melakukan hal yang sama, dan Hafi pun melakukannya dengan ragu-ragu. Setelah itu, mereka mengonsumsi narkotika dan mabuk. Ivan yang tergila-gila pada Anna, menyingkap seluruh tubuh Anna dan bertanya-tanya apakah mungkin untuk memperkosa mayat. Sebagai jawabannya, Paul mengatakan bahwa air liur harus digunakan untuk pelumasan. Saat ditanya apakah dia mengetahui hal ini dari pengalaman sebelumnya, Paul mengakui telah memperkosa mayat seorang gadis berusia 19 tahun. Hal ini semakin membuat Ivan bersemangat dan dia memutuskan untuk melanjutkan tindakan keji itu. Paul juga setuju dengannya, tetapi Hafi tampak jijik. Dia ingin pulang secepatnya, tetapi Paul mendesaknya untuk tetap berada di ruangan lain sampai pelanggarannya selesai. Setelah itu, Ivan tidur dengan mayat tersebut dan memenuhi keinginannya. Orang berikutnya yang akan pergi adalah Paul, dan dia tampak sangat bersemangat tentang hal itu. Namun, saat dia berada di atasnya, jasad itu tiba-tiba sadar kembali. Anna entah bagaimana berhasil bangkit dari kematian, tetapi dia tampak lumpuh dan dicekam ketakutan. Ketika Paul akhirnya menyadari apa yang terjadi, dia berteriak ngeri, mendorong teman-temannya untuk buru-buru memasuki ruangan. Orang pertama yang menjawab adalah Hafi. Dia mengambil inisiatif dan mendekati Anna, mendesaknya untuk tetap tenang. Dia juga memberinya segelas air dan sepotong kain. Merasakan gawatnya situasi, Hafi menoleh ke Paul dan bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Namun, Paul dan Ivan merasa ngeri karena mereka tahu apa yang mereka lakukan sebelumnya dapat membuat mereka mendapat masalah. Saat ketiganya sedang berdebat, mereka dikejutkan oleh langkah kaki seseorang yang datang menuju kamar mayat. Oleh karena itu, mereka buru-buru mematikan lampu, menutupi tubuh Anna, dan bersembunyi di balik ranjang lainnya. Hacemos con calma, ¿vale?
Tak lama kemudian, petugas kebersihan lain masuk membawa tubuh tak bernyawa baru. Anna berusaha sekuat tenaga untuk memanggil suaranya dan memohon bantuan petugas kebersihan. Akan tetapi, dia hanya dapat mengeluarkan suara-suara lemah dan nyaris tak terdengar karena kondisi tubuhnya yang lemah. Setelah petugas kebersihan pergi, Hafi bergegas kembali ke sisi Anna dan mencoba menenangkannya. Para pria itu kemudian dihadapkan dengan dua pilihan. Mereka dapat melaporkan kebangkitan Anna dan menghadapi tuduhan pelanggaran, atau mereka dapat membunuhnya dan menutupi kejahatan mereka. Ivan menegaskan bahwa karena dunia percaya Anna telah mati, membunuhnya dan menyembunyikan kejahatan mereka akan menjadi pilihan yang lebih baik. Namun, Hafi berpikir sebaliknya. Dia ingin menyelamatkannya dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Dia kemudian menyeret ranjang Anna menuju pintu untuk mengeluarkannya. Namun mereka menemukan bahwa pintunya terkunci. Lebih buruknya lagi, Paul meninggalkan kuncinya di luar. Saat ketegangan di ruangan meningkat, Hafi mulai berteriak minta tolong, tetapi Ivan sekali lagi campur tangan dan menariknya pergi. Keduanya lalu terlibat pertengkaran hebat, yang berakhir dengan Ivan memukul kepala temannya dengan keras. ¡Ayuda! Tak lama kemudian, Ivan menyadari apa yang telah dilakukannya, dan mencoba meminta maaf kepada Hafi. Sayangnya, sudah terlambat karena korban sudah mengalami kehilangan darah yang parah. Menyadari situasi darurat, Ivan memutuskan untuk meninggalkan Hafi di ruang isolasi di rumah sakit, di mana ia dapat dengan mudah ditemukan. Beberapa saat kemudian, petugas kebersihan ketiga memasuki ruangan, mendorong Paul untuk keluar dan berinteraksi dengannya. Sementara itu, Ivan meletakkan tangannya di atas mulut Anna untuk menahan suara apapun yang mungkin dibuatnya. Dia menatapnya dengan tatapan mengancam, seolah-olah dia tidak merasa menyesal sedikitpun. Di luar, Paul berpura-pura bahwa mereka tidak sengaja terkunci setelah mereka lupa membawa kunci. Penjaga pintu mempercayai cerita Paul dan meminta untuk melihat jasad Anna, tetapi Paul dengan cekatan berhasil menuntunnya pergi. Di dalam kamar mayat, Ivan putus asa karena dia telah menyerang temannya sendiri. Dia mencoba untuk menjaga Hafi tetap terjaga dengan memberikan tekanan pada lukanya, namun semua usahanya sia-sia. Tak lama kemudian, orang tak bersalah itu meninggal dunia, meninggalkan kedua sahabatnya dalam keadaan syok dan bersalah. Menyadari beratnya tindakan mereka, Paul menangis terseduh-seduh, takut akan menghabiskan seumur hidup di balik jeruji besi. Namun, sikap Ivan tiba-tiba berubah dan dia mendapat ide lain. Dia ingin membuang mayat Hafi juga, agar pihak berwenang tidak curiga. Sementara itu, Anna mendengar percakapan mereka dan menjadi takut. Dengan suara lembut, dia memohon pembebasannya, sambil berjanji akan tutup mulut. Paul mempertimbangkan untuk menerima tawarannya, tetapi Ivan campur tangan dan menariknya keluar ruangan. Dia kemudian mendesak Paul untuk tetap fokus pada rencana mereka, menegaskan bahwa langkah mereka selanjutnya akan menentukan jalan hidup mereka. Ivan juga menyebutkan fakta bahwa mereka akan bertanggung jawab secara setara jika mereka tertangkap. Dia yakin bahwa Anna akan menceritakan semuanya kepada pihak berwenang jika mereka membiarkannya hidup. Saat keduanya terus berbicara, Anna berhasil keluar dari ranjang itu. Dia kemudian mencari saku Hafi dan menemukan ponselnya. Pada saat yang sama, Ivan memergokinya dan buru-buru merampas ponselnya. Anna memberitahu mereka bahwa dia menelepon ayahnya dan memberitahu dia bahwa dia sudah sadar kembali. Ivan memeriksa telepon dan setelah menemukan nomor yang dihubungi, ia yakin bahwa mereka dalam masalah. Mereka dengan gugup mengantar Anna ke atas, tetapi di tengah perjalanan, ada nomor tak dikenal yang menelepon Hafi. Ivan menjawab panggilan sementara Paul memastikan Anna tetap diam. Yang membuat mereka lega, Ivan mengetahui bahwa panggilan itu tidak pernah tersambung sepenuhnya. Ia hanya berhasil menelepon ayahnya selama beberapa detik. Setelah kembali ke kamar mayat, Ivan yang marah menampar Anna karena upaya kepintarannya. Sebagai tanggapan, dia menuduhnya melakukan kekerasan terhadap mayat, dan bahkan memanggilnya orang aneh. Sayangnya, ini ternyata menjadi keputusan yang buruk karena Ivan yakin bahwa dia akan melaporkan mereka ke pihak berwenang jika dibiarkan hidup. Jadi, dia keluar untuk mencari beberapa peralatan, yang dengannya dia bisa membedah tubuhnya. No perdamos más tiempo. Sí, voy a por uno. Setelah dia pergi,
Anna mencoba meyakinkan Paul untuk membebaskannya, berjanji bahwa dia tidak akan melaporkannya ke pihak berwenang. Dia juga memperingatkannya bahwa Ivan adalah pembunuh berhati dingin, yang tidak akan ragu untuk membunuh teman-temannya. Pernyataan itu membuat Paul berpikir sejenak, tetapi kemudian dia mengabaikannya dan mengikatnya. Tak punya pilihan lain, Anna mengarang cerita, mengklaim bahwa Ivan mencekik Harvey di hadapannya, sementara Paul tidak ada di kamar mayat. Dia menegaskan bahwa dia tidak pernah bermaksud membawa temannya ke rumah sakit. Sayangnya, Paul sekali lagi mengabaikannya dan menutup mulutnya dengan lakban. Di luar, Ivan terjebak di belakang kontainer saat beberapa perawat berkumpul di sana untuk merokok. Sementara Paul sibuk membersihkan ruangan di sebelahnya, Anna dengan hati-hati melepaskan lakban dan melepaskan kakinya dari ikatan. Dia menurunkan dirinya ke lantai dan merangkak keluar dari kamar mayat, berhasil menyembunyikan dirinya tepat pada waktunya sebelum Ivan kembali. Tak lama kemudian, para lelaki itu akhirnya mengetahui pelariannya Anna dan mulai panik. Mereka lalu bergegas ke berbagai arah untuk mencarinya. Anna menghindari penangkapan untuk sementara waktu, tetapi saat dia melangkah ke dalam lift, Ivan menangkapnya dan menariknya kembali ke ruang kamar mayat. Dia kemudian memutuskan untuk mencekiknya dengan kain-kain yang dilipat-lipat, memastikan tidak ada bekas yang terlihat di tubuhnya. Paul agak skeptis terhadap gagasan itu karena pada titik ini, dia mulai merasa kasihan pada gadis itu. Namun meskipun begitu, ketika teman jahatnya bersikeras, dia pun ikut terlibat. Ivan dan Paul kemudian mencekik Anna yang malang sampai dia berhenti bergerak dan tampaknya mati. Setelah itu, mereka mengangkatnya kembali ke atas ranjangnya dan mulai menempatkan tubuh Harvey ke dalam tempat sampah. Pada adegan berikutnya, Paul membersihkan dan menutupi tubuh Anna dengan kain putih untuk memastikan semua lukanya tertutup. Dia kemudian menyelaraskannya dengan mayat-mayat lainnya, membuatnya tampak seolah-olah tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Setelah ini, saat Paul mengumpulkan barang-barangnya dan menunggu Ivan, dia tiba-tiba mendengar Anna batuk. Nampaknya dia telah hidup kembali. Namun sebagai tanggapan, Paul dengan tenang mendekatinya dan memerintahkannya untuk berpura-pura mati. Ini menunjukkan bahwa pembunuhan itu direncanakan. Paul hanya berpura-pura mencekiknya. Dia tidak pernah memberikan tekanan apapun. Saat itu, Ivan tiba di tempat kejadian, mendorong Paul untuk segera menutupi Anna. Dia lalu mendekatinya, melirik sekilas, lalu meninggalkan ruangan itu. Namun, saat mereka hendak memasuki lift, Ivan memeriksa dompetnya dan menyadari bahwa dia meninggalkan kartunya di kamar mayat. Paul mencoba membujuknya untuk meninggalkannya, memastikan bahwa dia akan mengambilnya keesokan harinya, tetapi Ivan bersikeras untuk mendapatkan kartunya. Sayangnya, saat dia memasuki ruangan, dia melihat Anna masih hidup dan sehat, mencoba mengenakan gaun rumah sakit. Hal ini membuat Ivan marah karena ia menyadari bahwa ia telah dikhianati oleh temannya. Dia dengan agresif mencengkeram leher Paul, menuduhnya berencana untuk mengalihkan semua kesalahan kepada dirinya sendiri. Dia juga menyebutkan bahwa saat ini, dia tidak peduli jika mereka masuk penjara. Tiba-tiba, Anna menyelinap dari belakang dan menusuk Ivan 2 kali di leher, menyebabkan dia kehabisan darah dan mati. Menyaksikan tindakan mengerikan ini, Paul menangis dan mempertanyakan mengapa dia melakukan tindakan seperti itu ketika Ivan telah menyatakan niatnya untuk pergi. Anna tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya menatapnya sejenak. Kemudian, dia berulang kali menusuk Paul di perutnya, yang mengakibatkan dia tewas di tempat. Film berakhir saat Anna terlihat menatap ke kejauhan, air mata mengalir di wajahnya, dan darah berceceran di mana-mana. Dia telah membalas dendam. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan rekap alur film terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di rekap alur film lainnya.